Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudaraku yang saya cintai. Tahun ini kira-kira genap sudah 30 tahun sejak Uni Soviet runtuh. Dan dunia ini dipimpin oleh hanya satu kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat. Dan karena sistem komunisme runtuh, maka ya, sistem yang ada juga tinggal sistem kapitalisme, sistem neoliberal. Tapi dalam 30 tahun terakhir ini pula terjadi perubahan yang sangat fundamental. Perubahan yang pertama adalah sistem kapitalisme ini akhirnya berujung pada pembelahan sosial yang sangat dalam disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Dalam waktu 30 tahun terakhir ini, kira-kira 2.500 orang paling kaya di dunia, tadinya kekayaannya itu ditaksir sekitar 800 sampai 900 miliar dolar. Sekarang ini sudah di atas 8 triliun dolar. Jadi kita menyaksikan, terutama di negara yang benar-benar sangat kapitalis seperti Amerika, di mana orang yang kaya itu sangat kaya sekali dan yang miskinnya itu benar-benar miskin. Paling tidak angka kemiskinan di Amerika itu mendekati 50-an juta orang dari total 300 mungkin 50-an juta penduduknya gitu ya. Plus minus ya. Jadi ketimpangan inilah sumber dari seluruh gejolak dan pergolakan sosial yang sekarang ini ada di negara-negara barat, khususnya di Amerika dan di Eropa. Itu sebabnya apalagi setelah terjadinya krisis finansial tahun 2008 yang lalu, muncullah para pemimpin-pemimpin baru, pemimpin nasionalis atau biasa juga disebut ultranasionalis, pemimpin populis. Dan saya kira puncaknya adalah munculnya Donald Trump tahun 2016 yang lalu dan kemudian kalah pada pilpres yang terakhir ini. Tapi gejala ini adalah gejala umum di negara-negara barat. Tapi akarnya adalah pada pembelahan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Yang kedua, persis setelah runtuhnya Uni Soviet itu, dimulailah satu gelombang demokratisasi di seluruh dunia dan juga dimulailah gelombang globalisasi. Nah, karena itu kita melihat ada peralihan dalam sistem politik di hampir seluruh negara di dunia, mulai dari seluruh negara-negara bekas Uni Soviet, di Eropa Timur, di Asia Tengah, termasuk juga kita di Indonesia pada tahun 98 yang kita kenal dengan era reformasi. Nah, perubahan ini disertai juga dengan perubahan gelombang globalisasi yang tidak disadari oleh Barat pada akhirnya bahwa kekuatan utama yang mendapatkan keuntungan paling besar dari globalisasi itu adalah Cina. Karena itu secara perlahan-lahan terjadi perubahan pada perimbangan kekuatan ekonomi global. Di awal tahun 90-an kira-kira Amerika dan Eropa itu menguasai 80% total ekonomi dunia. Sekarang dua-duanya ini menguasai antara 40 sampai 45 ekonomi dunia. Nah,
Asia Pasifik ini menjadi kekuatan ekonomi baru, terutama Cina, Jepang, Korea, dan kemudian Asia Tenggara secara gabungan. Jadi bersamaan dengan terjadinya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Barat, di Amerika dan di Eropa, ini juga terjadi peralihan pada kekuatan ekonomi dari Barat ke Asia. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketimpangan sosial dan perubahan pada struktur kekuatan dunia inilah yang kemudian memicu munculnya situasi baru. Di satu sisi, di negara-negara Barat terjadi revolusi dan perpecahan elit di dalam mereka karena ada pembelahan, tapi pada waktu yang sama juga ada ancaman pada incumbent peradaban modern ini. Karena muncul penantang baru, kekuatan baru yang datangnya dari Asia, terutama dari Cina. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 yang lalu, arah hubungan global itu mulai menemukan satu titik baru yang sangat berbahaya, yaitu konflik supremasi. Konflik supremasi ini disebabkan oleh munculnya kekuatan baru yang tidak diinginkan oleh kekuatan lama. Jadi ini sebenarnya sih sama saja dengan pilkada atau pilpres misalnya. Ada penantang, ada incumbent gitu. Itu intinya. Cuma karena yang bertengkar ini adalah kekuatan superpower dunia, masalahnya adalah medan pertempurannya terjadi di seluruh wilayah dunia. Saya tidak ingin terlalu jauh melebar, saya mau fokus di tema ini sedikit karena sebenarnya tadinya saya mau menjelaskan persoalan di dalam sistem global ini lebih dalam. Tapi saya kira ini waktunya kurang tepat, jadi saya mau fokus bahwa pada tema tentang konflik global ini, di mana konflik Amerika dengan Cina ini menjadi salah satu faktor pemicu semua peristiwa-peristiwa global, terutama sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang dan yang seterusnya. Nah, pada tahun 2015 yang lalu, Amerika secara resmi di dalam dokumen negaranya sudah menyatakan bahwa musuh utama mereka itu adalah Cina dan Rusia. Resmi di dalam dokumen mereka. Karena itu konflik ini adalah konflik yang tidak terhindarkan. Sejak tahun 2015 itu tidak ada satu pemilu di dunia yang tidak mengangkat isu sentimen anti Cina. Mau di dalam Amerika, mau di luar Amerika, di Eropa, di Asia dan juga di Afrika. Saya ingat tahun 2015, karena tren ini sudah kita baca jauh sebelumnya, saya memberikan ceramah di Aljazair dan saya menyampaikan ke teman-teman, karena kebetulan juga temanya tentang tema geopolitik. Saya bilang sebentar lagi Anda akan menyaksikan pergolakan sosial politik di seluruh Afrika ini yang temanya itu satu. Bagaimana mengganggu seluruh investasi Cina di benua itu. Karena total investasi Cina di seluruh Afrika itu sudah lebih dari 300 miliar dolar. Jadi ini ada dua negara bertengkar, tapi pertengkarannya tidak head to head begini langsung. Tidak ada perang terbukanya. Dia bertengkar di seluruh wilayah planet ini. Persis seperti yang dulu terjadi pada era Perang Dingin. Oleh karena itu, ini yang membuat situasinya menjadi semakin rumit. Sistem global menimbulkan dampak pada ketimpangan sosial dan karena itu menimbulkan pergolakan sosial atau revolusi sosial baru,
Tapi pada waktu yang sama, tema ini juga dirubah, dipakai oleh banyak politisi di Barat untuk fokus pada konflik geopolitiknya, menutupi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam. Jadi orang semakin rumit memahami situasi ini, karena kemudian pertengkarannya pindah kemana-mana. Di satu sisi masalah di internal mereka tidak teratasi, tetapi konflik supremasi ini menyebabkan kekacauan menyebar keluar dari mereka ke seluruh dunia. Makanya kita menyaksikan, saya ingat saya ke Sudan beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu juga dengan presidennya, bertemu dengan beberapa menteri. Setelah itu terjadi revolusi dan semua pemerintahan ini yang dipimpin oleh gerakan Islam sebenarnya yang memimpin Sudan selama 30 tahun itu hilang seketika. Di Aljazair juga terjadi hal yang sama dan hampir semua kita menyaksikan semua kekacauan itu. Kita juga di negeri kita menyaksikan bahwa sejak tahun 2015 hawa pembelahan itu juga di sini kuat sekali. Kita melakukan survei-survei secara rutin dan menemukan fakta bahwa bersamaan dengan meningkatnya semangat keagamaan kita, juga ada satu sentimen etnis yang lain yang muncul bersamanya. Hampir sama besarnya antara sentimen keagamaan dan sentimen anti Cina. Hampir bersamaan. Dan ini berkelindan dengan semua persoalan politik kita di dalam negeri yang lainnya. Terutama kemudian menemukan puncaknya pada Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu. Karena isu etnis bertemu dengan isu agama. Tapi dampaknya ini pada pembelahan. Nah, saudara-saudara sekalian, dua situasi ini diperparah oleh faktor yang lain, yaitu temuan-temuan teknologi baru. Generasi teknologi baru yang ada sekarang ini merupakan generasi teknologi yang mempunyai sifat disrupsi. Artinya dia menghancurkan platform yang ada sebelumnya. Kita lihat misalnya bagaimana sosmed ini mematikan secara perlahan-lahan media mainstream. Kita akan menyaksikan secara perlahan-lahan TV ini bangkrut satu-satu. Orang pindah platform soalnya. Jadi ini ada teknologi baru dan teknologi ini mendisrupsi industri yang ada sebelumnya. Karena kita hidup dalam situasi teknologi yang terus-menerus baru dan terus-menerus mendisrupsi platform yang ada sebelumnya, sekarang kita bisa bayangkan bagaimana ekonomi dan politik bekerja dalam situasi seperti itu. Sekarang kita masukkan ke dalam unsur ini faktor pandemi. Maka kita akan menyaksikan kekacauan yang lebih rumit lagi. Pandemi ini menghentikan aktivitas ekonomi kita hampir secara keseluruhan. Tapi seandainya nanti ada solusi setelah pandemi ini, maka pola kehidupan kita secara keseluruhan juga akan berubah. Salah satu di antara ramalan atau ini rencana bahwa pandemi ini efektif dipakai sebagai senjata dalam konflik geopolitik. Kenapa? Karena pandemi ini menghentikan pergerakan manusia secara global, dan karena itu semua industri yang terkait dengan pergerakan manusia ini mati.
Tentu saja nanti yang paling terpukul dari situasi ini adalah Cina misalnya. Tapi kita juga termasuk dan semua negara ikut terpukul dengan itu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, semua faktor-faktor ini, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, teknologi yang bersifat disruptif, konflik geopolitik, dan sekarang ada pandemi, ini yang akan membuat krisis yang sekarang sedang terjadi ini akan berlangsung jauh lebih lama daripada yang kita duga. Dan karena krisis ini akan berlangsung lebih lama, maka kita perlu sebagai umat Islam perlu memahami dengan baik visi perjuangan kita ini seperti apa. Kita keluar sedikit dari kota Medan. Pada dasarnya kota Medan ini terlalu kecil. Jangan pula hubungan persaudaraan kita rusak gara-gara pilkada Medan ini. Kita punya masalah yang lebih besar. Saya merasa kita perlu sebagai umat Islam sekarang ini memahami dengan baik lanskap geopolitik global ini secara baik, kemudian mencoba merumuskan arah perjuangan kita ini. Saya kasih contoh sedikit. Konflik selatan di Filipina, umat Islam di Filipina dengan pusat ini kan konflik bersenjata yang lama nggak selesai-selesai. Saya berdiskusi dengan banyak pemimpin Islam di sana dan saya bilang tidak ada ruang bagi gerakan separatis di Filipina karena selatan Filipina itu tidak layak sama sekali jadi negara. Jadi Anda tidak punya pilihan separatisme. Anda harus terintegrasi ke dalam Filipina secara umum, secara keseluruhan. Tapi untuk itu Anda harus mengintegrasikan diri juga secara politik dan mendapatkan hak-hak politik Anda. Jadi kita mendorong proses demokrasi, tapi kita juga mendorong integrasi nasional negara Anda. Jangan berpikir separatis, tapi juga jangan berpikir pasif. Jangan berpikir sebagai kelompok minoritas yang terpinggirkan. Berpikirlah untuk menjadi kelompok minoritas yang berpartisipasi dalam pengelolaan negara secara keseluruhan. Walhasil teman-teman di sana berkolaborasi dengan Duterte dan menang dalam Pilpres yang lalu. Setelah itu Duterte melakukan referendum dan sekarang selatan sudah mendapatkan hak otonomi. Di Thailand itu juga terjadi hal yang sama. Saya ke sana dari Malaysia, saya lewat darat, saya benar-benar pengen lihat. Sama juga. Ide tentang separatisme ini nggak ada ruangnya. Tempat itu nggak layak sama sekali jadi negara. Ide yang sama juga kita kasih. Sekedar informasi, jumlah umat Islam di Filipina itu 10%. Jumlah umat Islam di Thailand juga 10%. Jadi kita dorong, jangan berpikir separatis, tapi Anda harus mendapatkan hak-hak politik Anda. Masuklah ke dalam sistem politik Thailand secara keseluruhan. Akhirnya mereka membuat partai, ada istilah bahasa Thailandnya, tapi ini agak panjang, saya nggak tahu, susah menyebutkannya. Tapi artinya Partai Uban. Dan alhamdulillah sekarang mereka punya 6 anggota parlemen di Thailand. Jadi berhentilah berpikir sebagai minoritas yang terpinggirkan. Berpikirlah menjadi minoritas yang partisipatif, yang kontributif. Mana tahu Anda berkembang lebih bagus lagi, bisa jadi elit di kemudian hari. Begitu juga di Sri Lanka, di sana juga ada sekitar 10% umat Islam. Sama. Kita di Indonesia dan Malaysia ini umat Islamnya itu mayoritas. Tapi begitu kita bawa ke kawasan regional Asia Pasifik, jumlah umat Islam ini cuma sekitar 20%. Perlu kita tahu bahwa agama yang dominan di kawasan ini itu bukan Islam. Agama Buddha. Penduduk Muslim di kawasan Asia Pasifik ini kira-kira antara 500 sampai 600-an juta. Dari total 2,5 miliar total populasi di kawasan ini.
Jadi kalau kita berpikir Indonesia, iya kita mayoritas, tapi begitu kita bawa ke kawasan, kita ini juga pada dasarnya minoritas. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, menentukan arah perjuangan berdasarkan lanskap global dan regional seperti itu sangat penting. Nah, atas dasar inilah saya melihat bahwa paling tidak ada 4 arah perjuangan kita di Indonesia ini. Yang pertama, kita harus bisa mempertahankan kedaulatan nasional. Maksudnya, jangan membiarkan negara kita ini menjadi tempat atau medan pertempuran kekuatan global. Saya ulangi kembali. Jangan membiarkan negara kita ini menjadi medan tempur dari kekuatan-kekuatan global yang sedang berkonflik. Misalnya pada era Perang Dingin dulu, di sini ada tragedi berdarah, namanya kudeta G30 SPKI tahun 65. Kekuatan Barat dan Timur ini sama-sama melakukan rekrutmen negara di mana-mana. Kita jadi proksi, lalu kita saling bunuh sesama saudara kita sendiri. Walhasil sampai sekarang isu PKI ini tidak selesai-selesai di negeri kita itu. Padahal itu adalah residu dari Perang Dingin. Jangan sampai hal yang sama terjadi. Orang lain yang bertengkar, yang konflik, kita yang berkelahi di negara kita sendiri. Sekarang coba kita lihat Syria. Siapa yang punya negara itu sekarang? Semua negara mulai dari pemain regional sampai pemain global ikut di situ bermain. Nah, ini negara Islam. Ini nggak usah negara Islam. Kita lihat Hong Kong. Gak ada yang pernah membayangkan bahwa demo-demo anak-anak muda di Hong Kong itu akan terus-menerus berlanjut melakukan perlawanan sampai diintervensi secara secara konstitusi oleh pemerintah Cina langsung. Tapi ini satu contoh bagaimana Hong Kong menjadi tempat medan tempur dari konflik kekuatan-kekuatan global. Sekarang kita lihat hampir semua Afrika juga mengalami hal yang sama. Dan kita lihat bahkan Pilpres di Amerika juga menjadi ajang keterlibatan semua kekuatan-kekuatan global itu. Kita harus mempertahankan kedaulatan negara kita ini dengan cara, perhatikan, tema-tema konflik kita ini kadang-kadang tanpa kita sadari pada dasarnya adalah kita menjalankan agenda-agenda orang lain. Tanpa kita sadari. Waktu kita mengatakan bahwa kita harus tidak boleh mendukung kekuatan salah satu negara karena kita kembali kepada konstitusi kita yang sikap dasarnya adalah bebas aktif. Kita tidak sedang menunduk kelompok tertentu bahwa ini mendukung agenda negara A atau negara B. Tidak begitu. Tapi yang kita mau adalah bahwa jangan biarkan negara ini menjadi medan tempur bagi negara-negara lain yang sedang berebut pengaruh atau sedang berkonflik di antara mereka itu. Ini satu. Yang kedua, pada waktu negara ini berdiri, fondasi dari negara ini merupakan satu kesepakatan yang kokoh, yaitu Pancasila. Dan bentuk negaranya, bentuk negara kesatuan. Karena ini adalah platform kita bersama, ini adalah ruang Indonesia, ini adalah rumah Indonesia, rumah bagi semua. Dan Pancasila itu memberikan ruang bagi semua. Karena memang sejak awal diniatkan untuk itu. Dari sini kita kembali kepada persoalan negara, Wasiqatul Madinah, Piagam Madinah. Asas dari Piagam Madinah itu adalah teritori, tanah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
sebelum hijrah itu beliau pertama kali menyatukan dua suku Yasrib yang sudah masuk Islam, yaitu Aus dan Khazraj. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, suku-suku Yasrib yang sudah menyatu ini, yang sudah masuk Islam ini, disatukan lagi dengan para muhajirin dari Mekah, kaum Quraisy yang hijrah ke Madinah. Jadi ini ada Ansor, ada Muhajirin. Ini jadi satu komunitas baru. Setelah itu Rasulullah SAW mengikat komunitas Muslim ini dengan seluruh komunitas non-Muslim yang lainnya dalam satu perikatan bernegara namanya Wasiqatul Madinah. Dan dalam teks Wasiqatul Madinah itu semua kelompok-kelompok itu disebut ummah oleh Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwa kita hidup di wilayah teritori yang sama, dan karena itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di wilayah teritori. Platform negara juga seperti itu. Jadi ini konsep tentang negara properti. Negara yang basisnya adalah properti, kita dukung yang seperti ini. Supaya kita tidak selalu setback, tidak selalu kembali. Nah, arah yang ketiga adalah di dalam ruang Pancasila dan NKRI ini kita beri dia isi, kita beri dia konten. Kontennya itu ada 3. Yang pertama adalah demokrasi, agama, dan kesejahteraan. Kita harus bisa menjadikan Indonesia ini sebagai model yang mempertemukan antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Kesinilah arah perjuangan kita ini. Kesini arah perjuangan kita ini. Karena Pancasila dan NKRI memang memberikan ruang untuk itu. Dia harus diisi dengan itu. Jadi menjadi religius itu adalah bagian dari platform ini. Demokrasi adalah bagian dari platform ini, dan kesejahteraan adalah output yang ingin dicapai oleh platform itu. Nah, kita mengisinya mempertemukan 3 unsur ini: agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Tidak boleh yang 3 ini saling menafikan. Tidak boleh. Jangan mempertentangkan agama dengan demokrasi atau agama dengan kesejahteraan. Apalagi kita di Indonesia ini yang mayoritas adalah umat Islam. Kalau kita bicara kemiskinan, pada dasarnya kita bicara umat Islam. Karena itu kitalah yang paling berkewajiban mengisinya. Mengisi ruang demokrasi ini, ruang Indonesia ini, ruang Pancasila dan NKRI ini dengan mempertemukan 3 unsur ini. Termasuk di dalamnya sebenarnya sikap-sikap kita dalam pilkada adalah 3 unsur ini saja. Tidak lebih dan tidak bukan. Semua pilihan-pilihan kita dalam pilkada ini adalah pilihan ijtihadi. Sesuatu yang kita duga bahwa ada maslahat di situ. Boleh jadi juga dugaan kita salah. Berapa banyak orang yang kita sangka ustadz begitu jadi pejabat korupsi juga. Iya kan? Memang mungkin dia tidak korupsi sebelumnya karena dia belum pernah dapat godaannya. Jadi waktu kita menduga dia orang baik, memang dia orang baik, kita juga tidak salah gitu. Cuma kita tidak menduga bahwa begitu dia mendapatkan ujian baru dia akan gagal. Iya kan? Waktu dia gagal, kita juga tidak perlu terlalu serius itu. Kenapa? Namanya manusia itu. Namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi dia kesempatan bertaubat itu. Kenapa kita tidak memberi dia kesempatan itu? Tidak perlu kita membunuh masa depannya, seluruh hidupnya kita hancurkan dia untuk satu kesalahan yang dia lakukan. Begini agama mengajarkan kita. Dan karena itu ketika kita mempertemukan unsur-unsur ini semuanya, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bahwa tujuan kita ini adalah mewujudkan maslahat. Tapi kita pasti berbeda dalam hal apa yang kita sebut sebagai maslahat. Perbedaan-perbedaan tentang apa yang kita sebut maslahat ini adalah perbedaan ijtihadi. Apa yang kita anggap benar hari ini juga belum tentu benar lagi besok, karena ijtihad kita hari ini ditentukan oleh situasi hari ini gitu. Apalagi kalau ijtihad itu tentang orang.
Nggak ada orang yang permanen sifatnya. Nanti setelah dia mati baru dia bisa diukur seperti apa keseluruhan hidupnya gitu. Sebelum dia mati orang tidak ada yang bisa kita duga gitu. Ini orang baik seterusnya nggak akan begitu juga gitu. Oleh karena itu sifat hubungan kita dalam pilihan-pilihan seperti ini lebih bersifat ta'akudi, bersifat perjanjian, pilihan atas persyaratan, pilihan atas kondisi. Kita memilih Anda karena kita menginginkan hal-hal berikut ini. Begitu cara kita memandangnya. Dan dengan cara begitu kita melihat bahwa output yang ingin kita capai dari sini adalah mempertahankan kebebasan orang dalam menjalankan agamanya, tetapi kita ingin mendorong supaya orang semua sejahtera karena orang dalam keadaan sejahtera lebih dekat kepada agama. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, arah perjuangan umat Islam yang keempat adalah sudah waktunya umat Islam ini belajar untuk mengubah kerumunan menjadi kekuatan politik yang real. Sudah waktunya umat ini mengubah kerumunan menjadi kekuatan politik yang real. Dulu Nabi Soleh begitu diangkat menjadi nabi, beliau membuat pemetaan. Lalu beliau mengatakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardh. Di negeri itu, di kota itu ada 9 kekuatan. Perhatikan, beliau mengatakan 9 kelompok yang kerjanya hanya merusak dan tidak pernah memperbaiki. Perhatikan kalimatnya. Nabi Soleh mengatakan 9, bukan 10, bukan 8. Artinya akurasi. Beliau membaca dengan tepat semua kelompok-kelompok kekuatan anti kebaikan yang ada di masyarakat itu. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan roh. Rahat itu artinya jamaah, kelompok. Dia tidak mengatakan individu. Berarti ini kelompok, berarti ini jaringan. Ya kan? Waktu beliau mengatakan hal yang seperti itu ada mafhumnya yang lain. Bahwa untuk menghadapi yang hal ini diperlukan kekuatan yang seimbang dengan 9 kekuatan ini. Kita ini umat Islam gampang sekali dimobilisasi karena kita punya niat baik. Kita ikhlas, kita tulus, kita orang-orang yang jujur. Tapi yang namanya membangun kekuatan yang real itu tidak terjadi dengan sebuah demonstrasi. Itu adalah pekerjaan akumulasi yang panjang, terus menerus dirakit, terus menerus. Apalagi begitu kita bawa di dalam sistem demokrasi, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam sistem demokrasi, partai politik itu sama seperti kabilah zaman dulu. Itu adalah kabilah masyarakat modern. Kalau kita ingin melakukan perubahan dalam sistem politik, ini tangganya. Ini tangganya. Melalui partai politiklah kita melakukan perubahan-perubahan itu. Tentu saja kita akan terjadi pertempuran yang seperti ini dalam proses perubahan itu. Kita tidak bisa merubah semuanya, tetapi perhatikan, ini jalan yang dibuat oleh sistem itu untuk melakukan perubahan itu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, pekerjaan rumah paling berat bagi umat Islam sekarang ini adalah bagaimana mengubah semangat kita, militansi kita, dan kadang-kadang berubah menjadi angkara murka di jalanan, menjadi kekuatan kerja, semangat bekerja dalam diam tapi terus menerus. Barulah kita akan punya kekuatan yang real. Coba kita lihat misalnya, begitu kita melakukan perubahan dalam bidang ekonomi,
Ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan memberikan akses umat Islam misalnya kepada sumber keuangan, katakanlah sumber perbankan. Misalnya kita lihat ya di Malaysia, Mahathir melakukan hal seperti ini. Tapi kenyataannya orang-orang paling kaya di Malaysia tetap saja bukan orang Melayu. Walaupun dukungan struktur negara sudah terlalu penuh untuk kaum Melayu. Karena masalahnya bukan di situ. Ada masalah yang lain, yaitu masalah budaya. Mengubah budaya ini, budaya kerja. Nah, karena itu kita melihat bahwa tantangan terbesar kita sekarang ini adalah membangun satu arus karakter baru, pembangunan karakter baru. Tetapi yang kita integrasikan di dalam sistem politik, sehingga kita menggabungkan antara kerja keras dan juga pada waktu yang sama sistematika di dalam bekerja. 4 inilah yang merupakan arah perjuangan umat Islam di Indonesia. Kita jaga kedaulatan negara, kita pertahankan platform ini, dasar falsafah negara dan bentuknya yaitu Pancasila dan NKRI. Kita isi platform besar itu dengan demokrasi, agama dan kesejahteraan, dan kita sebagai umat mayoritas di sini harus menggabungkan antara mayoritas kuantitas dan mayoritas kualitatif. Mayoritas kualitatif itu ya, kita yang mayoritas ini seharusnya juga memiliki kekuatan mayoritas dalam ekonomi, juga kekuatan mayoritas dalam politik. Nah, cuma ini membutuhkan kerja yang berkesinambungan, sistematis, dan terus-menerus. Semangat sesaat itu tidak akan mengubah nasib kita. Semangat sesaat itu tidak akan mengubah nasib kita itu. Nah, perjuangan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Perhatikan teks ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah menggunakan kata kaum di awal. Ini komunitas. Mestinya kalau di dalam kaidah bahasa Arabnya, mestinya Allah menggunakan dhamir setelah itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Kalau kaidahnya, tapi di situ Allah mengganti kata kaum tidak dengan dhamir, tapi dengan kata anfus. Diri mereka sendiri. Dia pecah komunitas itu menjadi individu. Dan Allah mengatakan ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka, apa itu? Cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Nah, kita mulai dengan perubahan pada visi perjuangan kita. Visi itu kira-kira sama dengan arus. Kalau kita bikin sungai, ini arusnya kita bikin, kita kasih arah, baru air itu mengalir dengan deras di situ. Kalau kita tidak punya visi seperti ini, air itu nanti kalau banyak, dia jadi masalah. Dia tergenang di situ karena tidak mengalir, dia akan mengalami pembusukan. Nah, visi ini tujuannya adalah untuk membuat arus ini mengalir. Dan bagaimana caranya membuat umat Islam yang punya potensi besar di Indonesia ini mengalir? Visi inilah yang kita perlukan. Saya ingin menambahkan ke dalam visi ini poin yang kelima. Karena Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia, maka adalah tugas kita juga kalau kita umat Islam di sini berusaha sedapat mungkin untuk menggabungkan antara mayoritas kuantitas, mayoritas dari segi jumlah, tapi juga mayoritas secara politik, mayoritas juga secara ekonomi. Kita punya tugas sejarah yang lain, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dan pada waktu yang sama juga menjalankan peran sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Kenapa ini perlu, saudara-saudara sekalian? Karena krisis yang ada sekarang di dunia ini adalah krisis yang menyentuh sistem. Dan tidak ada lagi yang bisa memberikan solusi ini, sistem ini sekarang. Tidak ada sumber inspirasi baru, hanya agama yang bisa menjadi sumber inspirasi baru di situ.
Itu sebabnya saya juga percaya bahwa Islam ini adalah masa depan. Cuma diperlukan satu kekuatan yang membawa, bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam ini ke dalam satu model sosial, ke dalam satu model politik, dan ke dalam satu model ekonomi. Baru orang akan melihat Islam itu secara visual. Dengan cara itu kita mengubah wajah Islam. Dengan cara itulah kita bicara atas nama Islam kepada seluruh dunia. Jadi waktu kita mengatakan ide tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, ini cara berpikirnya. Ini dia akan. Karena inilah tugas sejarahnya Indonesia. Tapi sekali lagi ini memerlukan pemikiran yang mendalam, semangat bekerja di dalam diam. Militansi itu harus kita terjemahkan dalam jam kerja, dalam produktivitas. Baru itu akan kelihatan outputnya. Nah, dengan arah seperti ini insya Allah umat Islam yang merupakan air besar ini insya Allah akan mengalir secara deras dalam satu arus baru ini. Nah, arah inilah yang selalu saya sebut sebagai arah baru. Tentu saja waktu kita terjemahkan dalam langkah-langkah politik yang teknis, operasional, pasti akan banyak perbedaan di situ. Tapi ruang toleransi kita akan luas manakala kita sepakat pada ide-ide besar ini dulu. Kita tidak perlu bertengkar dalam urusan pilkada, ini kan urusan teknis. Ini urusan ijtihad biasa saja itu. Orang yang kita sangka baik hari ini mungkin akan tetap baik besok, mungkin juga tidak. Jadi biasa saja, ini semuanya adalah ijtihad yang seperti itu. Tapi arah dari seluruh ijtihad kita itu adalah ini semua. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini menginspirasi kita di sini bekerja. Supaya kita ini terjaring bukan saja karena ada momen pilkada sekarang ini, tapi terutama terjaring oleh ide-ide dan narasi yang sama untuk membesarkan agama kita di negara ini dan juga untuk membesarkan negara ini dalam kepemimpinan global di masa yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.